Pagi itu rumah keluarga Sasmita dipenuhi aroma kopi hitam yang belum tersentuh. Cahaya matahari menerobos tirai ruang tamu, namun kehangatannya tidak mampu melenyapkan hawa ganjil yang menyelimuti rumah tersebut. Rani berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan suaminya, Bagas, yang sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper kecil berwarna biru tua. Gerak-geriknya tampak terburu-buru, seolah setiap detiknya adalah beban yang menekan dadanya. Rani mendekat sambil memeluk kedua tangannya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam satu tarikan napas panjang, ia berkata dalam paragraf suara bergetar, "Mas, ini baru awal bulan. Kamu biasanya nggak pernah dapat dinas mendadak begini. Ada apa sebenarnya? Kamu kayak orang yang dikejar waktu." Bagas berhenti melipat kemeja putihnya. Ia menatap Rani sekilas dengan wajah yang berusaha terlihat normal, namun justru menambah kesan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Ia menjawab dalam paragraf yang tampak dipaksakan, "Perintah kantor, Ran. Ada proyek audit yang harus diselesaikan secepatnya. Atasanku sendiri yang minta. Nggak bisa ditolak." Rani tidak puas dengan jawaban itu. Ia memperhatikan suaminya lebih lama, memperhatikan caranya menutup koper dengan gerakan yang terlalu kasar. "Mas, kamu yakin? Soalnya, dari tadi kamu kelihatan gelisah banget. Kamu bahkan gak sarapan," ucap Rani sambil meraih tangan Bagas, berharap ia mau bercerita lebih jujur. Namun Bagas hanya mengangguk singkat dan mencium kening Rani tanpa berkata apa-apa, seolah ingin mengakhiri pembicaraan. Dari sudut ruangan, Rehan, anak mereka yang berusia 10 tahun, mengintip sambil memegang mainan robotnya. Tatapannya tidak seperti anak kecil pada umumnya yang hanya sedih melihat ayahnya pergi. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih berat, yang ia sembunyikan. Rani menyadarinya ketika Rehan terus menatap koper Bagas tanpa berkedip. "Rehan, ayo salim sama ayah," kata Rani sambil tersenyum, berusaha tetap hangat di depan anaknya. Rehan berjalan mendekat dengan langkah kecil. Bagas berjongkok dan meraih bahu anaknya. "Jaga bunda, ya? Ayah cuma sebentar kok." Namun Rehan tidak langsung mengangguk. Ia menatap ayahnya lebih lama dari biasanya, seolah sedang membaca sesuatu yang tersembunyi di balik wajah Bagas. "Ayah beneran pergi dinas? Kenapa dari semalam ayah nggak tidur?" bisik Rehan lirih, namun cukup jelas terdengar Rani hingga membuatnya terhenyak. Bagas menahan napas sesaat, lalu tersenyum kaku. "Namanya juga kerja, nak. Kadang begini." Setelah berpamitan, Bagas bergegas menuju mobil dan melaju keluar gerbang tanpa menoleh lagi. Rani berdiri di teras sambil melambai pelan, namun dalam hatinya tumbuh rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ketika mobil Bagas menghilang di tikungan, Rani merasa seolah seluruh rumah ikut kehilangan keseimbangannya. Tidak lama setelah pintu rumah ditutup, Rehan tiba-tiba menarik tangan Rani dengan tergesa, hal yang jarang ia lakukan kecuali ia benar-benar takut. "Bunda?" Rehan mau bilang sesuatu, "Tapi bunda jangan marah," ujarnya, suaranya serak dan matanya tampak berkaca. Rani berjongkok agar posisinya sejajar dengan anaknya. Dengan lembut ia mengusap kepala Rehan dan berkata, "Ada apa, sayang? Bunda nggak akan marah." Rehan menelan ludah, menatap pintu yang baru saja tertutup seolah memastikan ayahnya benar-benar tidak mendengar. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata dalam paragraf yang membuat Rani merinding dari kepala hingga kaki, "Ayah nggak pergi dinas, Bun." Rehan dengar ayah semalam telepon seseorang. Ayah bilang rencananya harus berhasil sebelum bunda tahu. Dan, suara ayah waktu ngomong itu, serem, Bun. Rani membeku. Suasana yang sejak pagi terasa ganjil kini berubah menjadi ancaman nyata yang menekan dadanya. Pagi itu, keberangkatan Bagas bukan sekadar dinas mendadak, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Rani masih berjongkok di hadapan Rehan, namun tubuhnya terasa semakin berat seiring kata-kata terakhir putranya menggema di pikirannya. Udara di ruang tamu seolah mengental, dan detak jam dinding terdengar seperti teriakan yang memecah keheningan. Rani menatap Rehan dengan mata membesar, berusaha memastikan ia tidak salah dengar. "Rehan, kamu bilang apa tadi?" tanyanya lirih, hampir tidak bersuara. Rehan menunduk, jemarinya saling menggenggam gelisah. "Bunda jangan marah dulu ya." Rehan gak sengaja dengar. Tadi malam Rehan ke dapur mau ambil air minum. Rehan pikir ayah udah tidur.
Tapi ternyata ayah lagi telepon seseorang di ruang kerja, ujarnya dalam paragraf pelan namun jelas. Ia mengangkat kepala perlahan, menatap ibunya. Ayah ngomongnya, aneh, Bun. Suaranya kayak orang yang lagi ngumpetin sesuatu. Rani merasa tenggorokannya mengering. Ia berdiri pelan sambil membawa Rehan ke sofa. Terus kamu dengar apa? Ceritain pelan-pelan, jangan ada yang disembunyiin, ucap Rani, mencoba tetap tenang meski dadanya berdegup kacau. Rehan duduk dan menggigit bibir bawahnya sebelum berbicara lagi. Ayah bilang, besok malam. Jangan sampai istri gue tahu. Semua harus selesai di sana. Gue udah siapin uangnya. Rehan takut. Bun, suara ayah waktu ngomong itu kayak ayah lagi marah atau lagi ngancem. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Kata-kata itu bukan sekadar mencurigakan. Mereka terdengar seperti kalimat seseorang yang sedang merencanakan sesuatu yang sangat tidak biasa, bahkan berbahaya. Namun hal berikutnya yang Rehan katakan membuat jantung Rani serasa berhenti. Rehan rekam, Bun. Rani menoleh cepat. Rekam? Kamu maksudnya, kamu punya rekaman percakapan ayah? Tanyanya dengan suara yang hampir bergetar karena ketakutan dan rasa tak percaya. Rehan mengangguk pelan sambil mengambil tablet kecil dari meja. Rehan takut kalau cuma cerita nanti Bunda nggak percaya. Jadi Rehan rekam diam-diam dari sela pintu. Rehan cuma mau Bunda tahu yang sebenarnya. Rani menarik napas panjang, namun napasnya terdengar goyah. Ia memegang tablet itu seolah sedang memegang bukti kejahatan. Jemarinya yang bergetar menyentuh layar. Bun, jangan kaget ya, bisik Rehan sebelum rekaman diputar. Tablet itu memutar suara statik singkat, lalu suara Bagas muncul dengan jelas. Suara yang sudah Rani kenal selama bertahun-tahun, namun kali ini terdengar berbeda. Berat, tegas, penuh tekanan. Besok malam. Jangan sampai istri gue tahu. Semua harus selesai sebelum dia curiga. Gue udah siapin uangnya. Rani menatap tablet itu tanpa berkedip. Tubuhnya terasa dingin seperti direndam es. Lalu terdengar suara laki-laki lain, serak dan rendah, tidak dikenal. Tenang. Urusan kayak gini gue udah biasa. Yang penting lo siap mental. Rani memejamkan mata, menggigit bibir sampai terasa asin. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk, namun suara dalam rekaman itu seperti menampar akalnya. Suaminya, Bagas, pria yang ia percaya sepenuh hati, sedang berbicara seperti seseorang yang terlibat urusan gelap. Rehan memeluk lengan Rani dengan takut. Bunda, ayah mau ngapain? Apa ayah jahat? Apa ayah bahaya? Tanyanya lirih, membuat hati Rani mencelos. Rani mencoba mengatur napas. Ia mengusap rambut anaknya sambil berkata dalam paragraf campuran ketakutan dan ketegasan, "Enggak, sayang. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Bunda harus cari tahu. Bunda janji, apapun yang ayah lakukan, kita akan hadapi bersama." Namun dalam hati Rani, badai mulai tumbuh. Rasa curiga berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan itu berubah menjadi tekad. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus mencari tahu, dan mungkin harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan atau kebohongan kecil. Karena nada suara Bagas dalam rekaman itu, dingin, penuh rahasia, terasa seperti permulaan tragedi yang bisa menghancurkan seluruh keluarganya. Rani menggenggam tablet itu lebih erat. Sejak saat itu, ia tahu satu hal pasti. Kebenaran sedang menunggu, dan ia mungkin tidak siap untuk mendengarnya, tapi ia tidak punya pilihan selain mencari tahu. Siang itu, setelah memutar rekaman berulang kali hingga suaranya terasa menancap dalam kepala, Rani duduk termenung di meja makan dengan tablet di tangannya. Rehan duduk di sampingnya, memeluk guling kecil yang biasanya ia bawa hanya saat takut. Rani memandangi layar tablet tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya kacau, jantungnya berdebar tak beraturan. Ponsel Bagas sudah ia coba hubungi puluhan kali, namun jawabannya tetap sama, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Setiap nada itu terdengar, kecemasan Rani semakin membesar. Ia menekan pelipis dengan jari gemetar. Kenapa ponselnya mati terus? Apa dia sengaja mematikan? Gumamnya lirih, namun Rehan mendengar. Bunda, kita harus apa? Tanya Rehan pelan, suaranya seperti benang tipis yang mudah putus.
Rani tidak langsung menjawab. Ia mencoba mencari logika di balikan dirinya yang kacau. Hingga tiba-tiba sebuah ingatan kecil mencuat, mengganggu, namun kini terasa penting. Beberapa minggu lalu, Rani pernah melihat ponsel Bagas terbuka saat ia hendak meminjam charger. Di browser ponsel suaminya, ia sempat menangkap nama sebuah hotel kecil di pinggir kota. Saat itu ia pikir Bagas sedang mencari lokasi rapat atau referensi tempat dinas. Namun mengingat rekaman tadi, semuanya terasa mencurigakan. Rani menelan ludah. "Rehan, ambil kunci mobil Bunda," katanya akhirnya, mencoba berdiri meski lututnya terasa lemas. Rehan memandang ibunya dengan bingung. "Kita mau kemana?" Rani mengusap kepala anaknya lembut. "Kita cari ayah. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Suaranya tegas, meski sorot matanya penuh ketakutan. Sore menjelang ketika mereka sampai di hotel kecil itu. Bangunannya tua, tampak seperti hotel yang jarang dipilih orang, catnya mengelupas, parkirnya kosong, dan papan nama hotel berpenda redup seperti mau padam. Rani memarkir mobil di tempat yang agak jauh, dadanya berdegup keras. Saat mereka melangkah menuju lobi, Rehan menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bunda yakin ayah ada di sini?" tanya Rehan pelan. "Bunda nggak yakin," jawab Rani jujur, "tapi Bunda harus coba." Petugas resepsionis yang menjaga tampak bosan, dengan rambut acak-acakan dan mata setengah mengantuk. Rani berusaha menjaga wajah tetap tenang. "Mau tanya, suami saya, Bagas Sasmita, menginap di sini nggak? Coba dicek." Resepsionis itu menatap layar komputer, mengetik beberapa detik, lalu mengangguk. "Ada, Bu. Kamar 207. Rani merasa tubuhnya merinding dari ujung kaki hingga kepala. Bagas memang di sini. Ia berbalik, menatap Rehan yang kini semakin ketakutan. "Rehan ikut Bunda, tapi kalau ada apa-apa, kamu langsung sembunyi di belakang Bunda." Rehan mengangguk cepat. Mereka naik tangga menuju lantai 2. Koridor lantai itu sepi, lampu-lampunya redup seperti hendak padam. Setiap langkah terasa berat, dan udara dingin membuat tubuh Rani merapatkan jaketnya. Nomor kamar 207 terlihat di ujung lorong. Tirai di balik pintu tampak sedikit bergerak, seolah ada bayangan mondar-mandir di dalam. Ketika Rani mendekat, ia sempat ingin mengetuk. Namun langkahnya terhenti mendadak saat dari dalam terdengar suara perempuan. Suara itu lembut, namun penuh tekanan. "Mas Bagas, kamu yakin dia nggak curiga?" Rani membeku. Dadanya terasa sesak. Rehan menatapnya takut. Dari dalam kamar, suara perempuan itu terdengar lagi, lebih jelas. "Kalau istrimu tahu, habislah semuanya." Rani merasakan dunia seakan runtuh. Ada perempuan lain bersama Bagas. Di sebuah hotel kecil. Cukup untuk membuat pikiran siapapun meledak. Namun sebelum ia sempat mundur, suara Bagas terdengar. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang membuat hatinya hancur, namun sekaligus membingungkan. "Makanya semua harus cepat beres. Dia nggak boleh tahu apapun sebelum aku putuskan." Nada itu dingin, tegas. Bukan Bagas yang ia kenal. Rani mundur selangkah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rehan memeluk tubuhnya dari samping. "Bunda jangan menangis." Tetapi Rani tidak bisa menahan. Suaminya, di kamar hotel, bersama perempuan lain, membicarakan rencana yang disembunyikan darinya. Apa itu perselingkuhan? Pengkhianatan? Atau sesuatu yang lebih buruk? Namun tepat pada saat Rani hendak berbalik meninggalkan tempat itu. Klik. Suara pintu kamar terbuka dari dalam. Rani terpaku. Rehan menggenggam tangannya erat, tubuhnya bergetar. Seorang perempuan keluar dari dalam kamar. Namun bukan perempuan muda seperti yang Rani bayangkan. Melainkan wanita parubaya berjaket hitam, berwajah serius, dengan tas besar di bahunya, lebih mirip seseorang yang bekerja di lapangan dibandingkan selingkuhan. Wanita itu terkejut melihat Rani. Begitu pula Rani, karena di baliknya, kamar itu kosong. Bagas tidak ada. Wanita itu menatap Rani lama, lalu berkata pelan namun tegas. "Bu, tolong jangan salah paham. Saya bisa jelaskan." Rani menggenggam tangan Rehan semakin kuat. "Mana suami saya? Katakan."
Wanita itu menarik napas panjang, lalu menurunkan tasnya. Bu, saya detektif swasta. Suami ibu yang menyewa saya. Kata-kata itu menghantam Rani seperti palu. Detektif? Bagas menyewa detektif? Jangan bohong, seru Rani. Wanita itu membuka tasnya dan mengeluarkan foto-foto. Rumah mereka, mobil Bagas, bahkan foto Rehan pulang sekolah. Rani menatap foto-foto itu dengan wajah memucat. Bu, seseorang menguntit keluarga ini, kata wanita itu serius, matanya menatap lurus. Suami ibu sedang mengejar identitasnya. Dia tidak ingin Anda dan anak Anda panik. Rani terdiam. Nafasnya tersengal-sengal. Rehan menatap ibunya. Bun, jadi ayah bukan selingkuh. Wanita itu menjawab sebelum Rani sempat mengutarakan kata apapun. Justru ayahmu berusaha melindungi kalian. Dan ibu tidak boleh di sini. Kita semua dalam bahaya. Rani menelan ludah, tubuhnya gemetar. Kata-kata terakhir wanita itu membuat bulu kuduknya meremang. Orang yang mengincar keluarga Anda, sudah tahu kalian datang ke hotel ini. Dan dari ujung lorong, suara langkah kaki berat mendekat. Semakin lama semakin jelas. Seseorang sedang menuju mereka. Suara langkah kaki di ujung lorong terdengar berat dan mantap, seperti seseorang yang tahu persis tujuannya. Cahaya lampu yang redup membuat bayangan di dinding memanjang, bergerak seirama dengan suara itu. Rani menahan napas, tubuhnya menegang. Rehan bersembunyi di balik kakinya, memeluknya erat. Detektif perempuan itu, yang mengaku bernama Mira, langsung bergerak cepat, menutup pintu kamar 207 perlahan dan menarik Rani serta Rehan menjauh dari lorong. Jangan bersuara, bisik Mira sambil meraih tasnya dan memasukkan sesuatu ke dalam saku jaketnya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena fokus menghadapi ancaman yang nyata. Rani tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi nalurinya berkata bahwa bahaya itu dekat, sangat dekat. Langkah-langkah itu semakin mendekat, semakin keras, semakin menekan. Mira menahan napas, lalu berbisik, kalau orang itu muncul, saya yang hadapi. Ibu dan anak ibu tetap mundur perlahan. Rani menggenggam tangan Rehan. Lututnya terasa lemas, namun dorongan untuk melindungi anaknya membuat ia tetap berdiri. Beberapa detik kemudian, sosok seseorang muncul dari ujung lorong. Tubuhnya besar, mengenakan jaket gelap dengan hoodie tertutup. Wajahnya tak terlihat. Ia berjalan perlahan, namun langkahnya penuh kesengajaan, seperti pemburu yang tengah mengunci mangsanya. Mira bergeser sedikit ke depan, melindungi Rani dan Rehan di belakangnya. Namun sebelum sosok itu mendekat lebih jauh, ponsel Mira bergetar. Ia melihat layar. Nama pemanggil, Bagas. Mata Rani membesar. Bagas? Cepat angkat. Mira mengangkat telepon itu dengan gerakan cepat namun tetap waspada. Suara Bagas terdengar panik, lebih panik daripada yang pernah Rani dengar seumur hidup. Mira, saya baru dapat kabar, orang itu bergerak. Dia tahu istri dan anak saya keluar rumah. Tolong jauhkan mereka dari hotel itu. Mereka dalam bahaya. Mira melirik sosok berhudi yang kini telah berhenti, dan tampak memperhatikan mereka. Suaranya menegang. Bagas, dia sudah di sini, ada di ujung lorong. Rani merasakan darahnya serasa membeku. Suara Bagas melonjak. Mira, jangan baikan dia. Itu orangnya. Dia yang ngikutin keluarga saya. Langkah sosok itu berhenti, kemudian terdengar suara nafas berat dari balik hoodie. Rani bergidik. Keheningan yang tercipta seketika terasa lebih menakutkan daripada apapun. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat, berjalan ke arah mereka. Rani menjerit tertahan dan memeluk Rehan. Mira langsung berdiri di depan mereka, mengangkat alat kejut listrik kecil dari sakunya. Jangan dekat-dekat, bentak Mira. Namun sosok itu tidak berhenti. Dalam hitungan detik, Mira melompat maju dengan gerakan profesional, menekan tombol alat kejut dan menempelkannya ke lengan sosok itu. Suara listrik memecah lorong. Pria itu mengerang keras dan terdorong mundur ke dinding. Rani terkejut hingga lututnya hampir tak mampu menopang tubuhnya. Rehan menangis terisak dalam ketakutan. Mira tak membuang waktu. Ia menarik Rani dan Rehan masuk ke kamar 207 dan menutup pintu dengan cepat.
Ia menyandarkan tubuh di pintu sambil mengatur napas. Bu, kita harus bertahan di sini sampai Bagas datang, katanya cepat. Rani pucat pasi. Mira, tolong jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Siapa orang itu? Kenapa dia ngikutin kami? Mira melihat Rani, kali ini tanpa rahasia, tanpa sikap menghalangi. Ia tahu Rani pantas tahu kebenaran. Ibu, dengarkan baik-baik, kata Mira sambil berlutut agar sejajar dengan Rehan yang masih ketakutan. Suami ibu menyewa saya 3 minggu lalu. Dia bilang ada yang tidak beres di kantornya, dan dia khawatir orang itu akan menyerang keluarganya. Dia tahu seseorang mengintai rumah Anda. Orang itu memfoto kalian, mengawasi rutinitas kalian, bahkan mencoba masuk halaman rumah 2 malam lalu. Rani terbelalak. Mas Bagas nggak bilang apa-apa, dia nggak cerita sama sekali. Mira menghela napas. Dia sengaja tidak cerita, Bu. Dia pikir kalau ibu tahu, ibu akan ketakutan. Tapi ternyata, ibu tetap jadi target. Rani memegang mulutnya, berusaha menahan isak. Kata-kata Mira makin membuat perutnya mual. Bagas sedang berusaha menangkap dalang dari semua ini, lanjut Mira. Tujuannya hanya satu, melindungi keluarganya. Rehan memeluk ibunya erat, masih menangis. Bunda, ayah nggak jahat ya? Rani memeluk Rehan erat sekali, sambil menggeleng cepat. Nggak, sayang. Ayahmu nggak jahat. Ayahmu sayang sama kita. Namun suara itu terdengar rapuh. Karena meski ia ingin percaya sepenuhnya, sebagian hatinya masih dipenuhi ketakutan. Bunda, Rehan menatapnya dengan mata sembab. Kalau orang itu beneran mau nyakitin kita, kenapa? Kita nggak kenal dia. Itulah pertanyaan yang bahkan Rani tak punya jawabannya. Namun sesaat kemudian, ponsel Mira kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan. Sebuah pesan masuk dari Bagas. Mira, saya hampir sampai hotel. Jangan keluar kamar. Orang itu nggak sendiri. Rani merasa dunia berputar. Bukan sendiri? Berarti ada lebih banyak dari satu? Sebelum ia sempat memproses ketakutan itu. Dari luar kamar terdengar suara sepatu menapaki lantai. Namun berbeda dari sebelumnya, suara ini ganda. 2 pasang langkah. Lalu ucapan pelan namun jelas. Keluarganya di kamar ini. Pastikan mereka nggak keluar. Rani menahan napas. Rehan memeluknya erat, tubuhnya bergetar hebat. Mira meraih alat kejut listriknya lagi, bersiap. Namun kali ini, ketakutannya pun terlihat. Karena ancaman di luar pintu itu bukan lagi 1 orang. Melainkan 2. Mungkin 3. Atau lebih. Dan mereka tahu persis bahwa Rani dan Rehan terjebak di dalam kamar itu. Suara langkah-langkah itu semakin dekat. Perlahan namun pasti, seperti predator yang menghitung setiap jarak sebelum menyerang. Udara di kamar 207 terasa membeku. Lampu kamar yang sebelumnya temaram kini, tampak seperti satu-satunya cahaya yang memisahkan mereka dari kegelapan dan bahaya. Mira berdiri di depan pintu, tubuhnya tegang, tangan menggenggam alat kejut listrik. Rani memeluk Rehan erat di sudut ruangan, mencoba menenangkan napas anaknya yang tersengal ketakutan. Seseorang berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara laki-laki, rendah dan kasar, berbicara dengan sangat pelan. Kunci dari luar. Jangan kasih mereka kesempatan kabur. Rani menahan napas. Dunia seperti berhenti bergerak. Mira langsung meraih Rani dan Rehan, mendorong mereka ke belakang meja kecil. Jangan bersuara, bisiknya, hampir tak terdengar. Terdengar bunyi logam beradu dari luar. Mereka mencoba memutar kunci. Mira mendekat ke pintu dan berteriak pelan. Minggir. Ia meletakkan telinganya di permukaan pintu, lalu menatap Rani dengan mata serius. Mereka mau mengunci kita dari luar. Kalau itu terjadi, kita nggak bisa kemana-mana. Rani tersentak. Terus kita harus gimana? Diam sampai Bagas datang. Dia bilang dia sudah dekat. Namun suara dari luar semakin membuat panik. Kalau 2 orang itu pingsan, cewek sama anak kecilnya gampang dibawa. Rehan mulai menangis, tubuhnya benar-benar gemetar. Bunda, mereka mau bawa Rehan kemana? Bunda jangan biarin Rehan dibawa. Rani menutup mulutnya,
air mata mengalir deras. Enggak, sayang. Bunda di sini. Bunda nggak akan biarin kamu diambil siapapun. Nggak akan. Mira mengambil napas panjang, matanya fokus, wajahnya berubah seperti seorang yang terbiasa menghadapi bahaya besar, bukan sekadar detektif biasa. Ia mengeluarkan benda lain dari tasnya, sebuah lipatan besi panjang, alat pengungkit. Kalau mereka berhasil buka kunci dari luar, kita harus siap keluar dari balkon belakang, katanya cepat. Rani tersentak. Tapi kamar ini lantai 2. Kita bisa jatuh. Mira menatapnya tegas. Kalau tetap di sini, kita pasti ketemu mereka. Kita harus pilih bahaya yang kita bisa kendalikan. Rani menelan ludah. Pilihan itu memang bukan pilihan. Tiba-tiba, pintu diguncang keras dari luar. Rani menjerit pelan, menutup mulut Rehan. Mira berdiri siap, alat kejut di tangan kanannya. Suara pria dari luar terdengar semakin agresif. Dorong lebih kuat. Pintu kayu beginian gampang jebol. Cepat. Dia hampir sampai, gue dengar kabar tadi. Mira menatap Rani. Bagas sudah dekat. Mereka panik karena itu. Pintu kembali diguncang. Kayu mulai retak. Rani menggigil tak terkendali. Mira, kita harus keluar sekarang. Iya, ke balkon. Mira langsung menarik tirai, membuka pintu balkon kecil yang menghadap halaman belakang hotel. Angin malam menerpa mereka, dingin dan tajam. Dari balkon itu, mereka bisa melihat semak-semak gelap dan pagar rendah. Tingginya 2,5 meter. Gumam Mira. Kita bisa lompat ke semak. Tapi harus cepat. Tiba-tiba, pintu hampir jebol. Sebuah retakan besar terlihat. Cepat. Keluar. Seru Mira. Ia membawa Rehan dalam gendongan cepat. Rani mengikuti, meski lututnya gemetar hebat. Namun tepat ketika mereka keluar ke balkon, pintu kamar akhirnya jebol. 2 pria bertopeng masuk ke kamar. Salah satunya melihat Mira di balkon. Mereka keluar. Ke belakang. Mira mengangkat Rehan. Rehan duluan. Pegang tangan bunda kuat-kuat. Tanpa menunggu, ia menurunkan Rehan dari balkon, menurunkannya sejauh mungkin sebelum melepasnya ke semak. Rehan jatuh, tapi tidak terluka parah. Ia memanggil ibunya panik. Bunda, ayo. Rani bersiap melompat. Namun ketika ia ingin turun, pria bertopeng pertama berhasil mencapai balkon. Tangannya terjulur, berusaha menarik rambut Rani. Rani menjerit. Bunda A. Mira bergerak cepat sekali, menabrak pria itu dari samping hingga tubuh pria tersebut menabrak dinding balkon. Ia mengarahkan alat kejut ke leher pria itu tanpa ragu. Pria itu tersungkur. Turun, Bu. Sekarang, teriak Mira. Rani akhirnya melompat, meraih ranting semak dan jatuh tepat di samping Rehan. Mira menyusul, tapi ketika ia hendak meloncat, pria kedua tiba dan memukul lengan Mira dengan benda keras. Alat kejutnya terlempar jatuh. Rani menjerit. Mira. Mira terhuyung namun berhasil bertahan. Lari. Bawa Rehan lari ke parkiran. Rani menggenggam tangan Rehan dan berlari sekuat tenaga melewati semak-semak menuju area parkir gelap. Nafas mereka kacau, langkah terhuyung. Pria di balkon berteriak keras. Kejar mereka. Suara langkah banyak orang terdengar dari belakang. Mereka berlari. Namun tiba-tiba dari sisi kanan hotel, suara mesin mobil melaju kencang. Lampu mobil menyala terang, menyorot ke arah lorong belakang hotel. Pengereman keras terdengar, lalu pintu mobil terbuka dengan cepat. Suara yang sangat Rani kenal berteriak. Rani, Rehan, masuk. Bagas. Rani hampir jatuh karena lega dan shock bersamaan. Ia menyeret Rehan menuju mobil. Pria bertopeng muncul dari balik semak, hampir menjangkau mereka. Namun Bagas turun, memukul pria itu dengan sesuatu, entah apa, sampai pria itu tersungkur. Bagas menarik Rani dan Rehan ke dalam mobil. Diam, tunduk, katanya cepat sambil menutup pintu dan menginjak gas. Mobil melaju kencang meninggalkan hotel, mengoyak keheningan malam seperti pelarian dari neraka. Rehan menangis keras sambil memeluk Rani. Rani juga tak mampu menahan tangisnya.
Bagas mengemudi dengan wajah tegang, keringat membasahi pelipisnya. Kalian gak apa-apa? Ada yang luka? Rani hanya menggeleng, masih gemetar. Mas, apa yang terjadi ini? Siapa orang-orang itu? Mas selama ini ngapain? Kenapa kita dikejar? Bagas menahan napas, rahangnya mengeras. Ia menatap istrinya sekilas melalui kaca spion tengah. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat Rani terdiam membatu. Ran, aku harus jujur semuanya. Kamu pantas tahu. Dan jawabannya, lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Mobil melaju cepat ke kegelapan malam. Dan kebenaran yang selama ini disembunyikan Bagas akhirnya siap terungkap. Mobil melaju menembus jalanan gelap di pinggiran kota. Wiper bergerak lambat membersihkan embun malam di kaca depan. Rani memeluk Rehan erat di kursi belakang, masih gemetar, sementara Bagas menggenggam kemudi dengan kedua tangan yang dingin. Hanya suara mesin yang terdengar, sampai akhirnya Rani bertanya dengan suara bergetar. Mas, siapa mereka? Kenapa kita hampir dibawa pergi? Dan, apa yang Mas sembunyikan selama ini? Bagas tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, seperti sedang bertarung dengan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. Akhirnya ia menarik napas panjang. Ran, aku nggak kerja seperti yang kamu pikir. Aku bukan karyawan biasa yang cuma dikirim dinas keluar kota. Rani menegang. Rehan, dengan suara kecil yang ketakutan, bertanya. Terus ayah kerja apa? Bagas meremas kemudi hingga buku jarinya memutih. Aku sudah setahun ini jadi informan untuk unit khusus kepolisian. Bukan polisi, tapi orang luar yang diminta bantuannya. Karena aku punya akses ke perusahaan yang ternyata sedang diselidiki. Rani mengerutkan kening. Perusahaan Mas? Perusahaan teknik itu? Bagas mengangguk pelan. Perusahaan itu bukan perusahaan biasa. Mereka kedok. Di baliknya, ada jaringan yang nyalurin senjata ilegal dan bahan yang bisa dipakai buat meledakkan bangunan. Aku nggak sengaja nemu dokumen dan rekaman rapat mereka. Setelah itu, hidup aku berubah. Rani menutup mulutnya sendiri. Tubuhnya terasa lemas. Bagas melanjutkan, suaranya serak. Aku laporin itu ke polisi. Mereka minta aku terus pura-pura kerja seperti biasa. Ngumpulin bukti. Tapi semakin banyak yang aku bawa ke polisi, semakin sadar perusahaan itu kalau ada mata-mata di dalam. Rani tersengal. Jadi, orang-orang yang ngejar kita itu? Orang suruhan bos besar perusahaan itu, jawab Bagas. Mereka sudah tahu aku yang bocorin informasi. Mereka mau biar aku diam. Dengan cara apapun. Termasuk mengambil keluarganya. Rani merasakan dingin menjalar ke tulang. Jadi, Mas sengaja sembunyiin semua ini dari aku. Bagas menatap Rani melalui kaca spion, matanya merah. Aku takut, Ran. Takut kalau kamu tahu, kamu makin terancam. Aku pikir, kalau aku diam, kamu aman. Tapi aku salah besar. Mereka sudah mengintai kamu sejak minggu lalu. Rani menutup mata, air matanya mengalir deras. Semua kejadian beberapa hari terakhir kini masuk akal. Telepon asing, suara langkah di depan rumah, mobil yang mengikuti dari jauh. Rehan tiba-tiba menyela, suaranya pecah. Ayah bohong terus. Ayah pergi-pergi. Ayah bikin bunda nangis tiap malam. Kenapa ayah nggak cerita aja? Bagas hampir terisak mendengarnya. Ia menepikan mobil ke pinggir jalan yang sepi. Kemudian ia memutar badan, menatap Rehan dalam-dalam. Ayah minta maaf. Ayah cuma mau kalian selamat. Ayah pikir ayah bisa selesain ini sendirian. Tapi ayah salah. Ayah nggak nyangka mereka bakal nyerang kalian. Rehan memeluk Rani, menangis pelan. Rani membelai rambut anaknya, namun menatap Bagas dengan perasaan campur aduk. Terus, sekarang kita harus kemana? Kita baru saja kabur dari mereka. Mira tadi juga belum sempat ikut kita. Bagas mengangguk. Aku sudah hubungi tim polisi. Kita akan ketemu mereka di lokasi aman. Namun tepat ketika Bagas hendak menyalakan mobil lagi, sebuah suara gesekan terdengar dari arah kiri mobil. Seperti seseorang berjalan di rerumputan. Rani langsung memeluk Rehan.
Mas, itu apa? Bagas refleks meraih senter kecil dari dashboard, lalu keluar mobil perlahan. Rani melihat dari kaca jendela. Cahaya senter bergerak-gerak. Tapi hanya beberapa detik kemudian, kaca samping mobil dihantam seseorang dari luar, membuat Rani menjerit. Bagas berbalik, melihat dua siluet berlari dari arah pepohonan. Masuk. Kunci pintunya, teriaknya. Rani langsung mengunci pintu, memeluk Rehan kuat-kuat. Bagas berlari kembali ke mobil, dan tepat saat ia menarik pintu, suara mobil lain terdengar dari kejauhan, lampunya menerobos gelap dengan kecepatan tinggi. Rani panik. Mereka datang lagi? Mas, cepat masuk. Namun ketika mobil itu semakin dekat, Bagas melihat simbol di kaca depan. Dan langsung berteriak. Buka. Itu mobil polisi. Rani buru-buru membuka pintu. Bagas masuk, dan beberapa detik kemudian dua mobil polisi berhenti mengelilingi mereka. Dari salah satu mobil turun seorang wanita yang wajahnya langsung dikenali Rani. Mira? Serunya lega. Mira tampak lebam di bagian lengan tapi berdiri tegak. Maaf telat. Kita harus segera pindah. Mereka masih nyari kalian. Bagas menatap Mira dan mengangguk tegas. Ayo bereskan ini. Beberapa minggu kemudian, rumah mereka kini dipenuhi cahaya mentari pagi. Semua terasa kembali normal, meski sebenarnya tidak benar-benar sama. Perusahaan tempat Bagas bekerja resmi digerebek. Bos besarnya ditangkap. Jaringan ilegal yang mereka jalankan diungkap ke publik. Nama Bagas dirahasiakan demi keamanan. Keluarga kecil itu ditempatkan sementara di rumah perlindungan, lalu dipindah kembali setelah keadaan aman. Dan pagi itu, saat Rani sedang menata piring sarapan, Bagas menghampirinya. Ran, ucapnya pelan. Rani menatap, ekspresinya lebih lembut dari beberapa minggu lalu. Bagas menggenggam tangan istrinya. Aku berjanji, nggak akan ada lagi rahasia. Nggak ada lagi kebohongan. Kamu bukan cuma istri, kamu partner hidupku. Dan aku mau kita hadapi semuanya sama-sama. Rani menatap dalam. Ada bekas luka dalam, tapi ada cinta yang tetap tersisa. Ia menghembuskan napas pelan. Aku cuma mau satu, Mas. Apa? Jangan tinggalkan kami lagi. Fisik ataupun rahasia. Bagas menarik Rani ke dalam pelukan. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Rehan berlari dari arah ruang tamu sambil membawa mainannya. Bunda Ayah. Rehan mimpi buruk lagi, boleh tidur bareng malam ini? Rani dan Bagas saling menatap. Senyum kecil muncul di wajah mereka. Rani berjongkok memeluk Rehan. Boleh, sayang. Kita bertiga bareng. Bagas ikut berlutut dan memeluk keduanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pelukan itu terasa seperti rumah yang kembali utuh. Dan dengan itu, mereka akhirnya mulai membangun kembali hidup yang hampir hancur karena rahasia gelap.